Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya dari perwakilan dari kelompok 12 ingin mempresentasikan materi yang sangat penting dalam dunia pendidikan, khususnya dalam mata kuliah perencanaan dan metode pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu tentang sistem penilaian atau asesmen dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Materi ini disusun oleh saya, Lailatul Fitria Dewi Ummul Karimah, bersama dengan rekan-rekan saya yang tercantum dalam slide ini. Kami harap setelah presentasi ini kita semua dapat mengambil banyak manfaat ya dari dalamnya. Amin. Yang pertama, asesmen dalam pembelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam adalah proses evaluasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Maksudnya dari komprehensif adalah bahwa asesmen ini tidak hanya menilai aspek kognitif atau pengetahuan saja, tapi juga aspek sikap, afektif, dan keterampilan psikomotorik. Misalnya, bagaimana siswa memahami rukun Islam, bagaimana mereka menunjukkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, hingga bagaimana mereka melakukan praktik ibadah seperti sholat dan wudhu. Tujuan utamanya adalah untuk mengukur sejauh mana pemahaman, sikap, dan keterampilan keagamaan siswa terbentuk, sekaligus melihat pengembangan karakter dan spiritual mereka. Penilaian ini mengacu pada kurikulum Merdeka maupun kurikulum 13 ya, K13, tergantung pada satuan pendidikan yang telah digunakan. Kemudian dalam pelaksanaan asesmen atau penilaian pendidikan agama Islam ya, ada beberapa prinsip dasar yang harus kita pegang. Yang pertama holistik, kedua autentik, ketiga berkelanjutan, empat formatif, lima adil dan objektif. Holistik sendiri artinya penilaian mencakup 3 ranah penting. Yang pertama kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi siswa tidak cukup hanya pintar teori, tapi juga harus baik sikapnya dan bisa menerapkan dalam tindakan. Yang kedua autentik. Artinya asesmen harus relevan dengan kehidupan nyata. Misalnya penilaian akhlak melalui pengamatan langsung terhadap perilaku sehari-hari. Terus selanjutnya berkelanjutan. Artinya penilaian bukan hanya dilakukan di akhir saja, tapi juga sepanjang proses belajar. Ini membuat guru bisa segera memberi perbaikan bila ada kesulitan dalam belajar. Kemudian informatif. Jadi hasil asesmen harus bisa memberikan umpan balik yang membangun pada siswa. Juga kepada guru agar pembelajaran bisa ditingkatkan. Kemudian yang terakhir adil dan objektif. Jadi penilaian harus bebas dari diskriminasi dan bias sesuai dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 bahwa setiap anak berhak dinilai secara adil dan sesuai dengan potensinya. Kemudian selanjutnya jenis-jenis asesmen dalam pembelajaran agama Islam. Ada beberapa jenis asesmen dalam pembelajaran agama Islam. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda ya. Yang pertama adalah formatif, sumatif, diagnostik, kinerja, diri dan sebaya, asesmen diri dan sebaya. Yang pertama adalah asesmen formatif. Asesmen formatif maksudnya dilakukan selama proses pembelajaran. Tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik, seperti observasi perilaku sholat harian siswa. Jadi setiap hari itu ada penilaiannya ya. Yang kedua adalah asesmen sumatif. Dilakukan di akhir pembelajaran seperti ujian akhir bab atau penilaian akhir semester.
Yang ketiga, asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini dilakukan di awal untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa. Misalnya, siswa belum bisa membaca huruf hijaiyah. Lah, itu dengan penilaian awal yang seperti itu, guru bisa menyesuaikan materinya. Yang keempat, asesmen kinerja. Jadi menilai kemampuan praktik langsung seperti praktik wudhu atau sholat ya. Yang kelima terakhir adalah asesmen diri atau sebaya, yaitu siswa diajak mengevaluasi diri sendiri atau temannya untuk melatih kejujuran dan refleksi. Dengan kombinasi semua jenis asesmen ini, guru dapat menilai siswa secara utuh dan adil. Jadi istilahnya nggak pilih kasih gitu ya. Selanjutnya ada beberapa instrumen dan teknik asesmen dalam pendidikan agama Islam agar guru bisa melakukan asesmen yang efektif. Yang pertama adalah observasi. Observasi ini melalui pengamatan langsung terhadap adab, sikap, dan akhlak siswa. Yang kedua, rubrik digunakan untuk menilai performa tertentu seperti tilawah atau azan, mengaji dengan kriteria yang sudah jelas. Kemudian portofolio, yaitu kumpulan hasil kerja siswa, jurnal tadarus misalnya, atau kaligrafi yang menunjukkan perkembangan belajar siswa. Kemudian tes tulis atau lisan. Tes tulis atau lisan ini digunakan untuk menguji pemahaman materi ajar, misalnya tentang tajwid, tentang makharijul huruf ya. Kemudian jurnal atau catatan anekdot. Guru bisa menuliskan catatan harian tentang perkembangan karakter siswa secara kualitatif. Kemudian dimensi asesmen pendidikan agama Islam, yaitu kognitif, afektif, psikomotorik. Jadi dalam penilaian pendidikan agama Islam harus memperhatikan 3 dimensi utama, yaitu yang pertama kognitif, yaitu yang berkaitan dengan penguasaan materi pembelajaran seperti memahami sejarah Nabi, fikih, ibadah, dan akidah. Yang kedua afektif, yang berkaitan dengan sikap seperti kejujuran, empati, dan toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, dimensi utamanya yang ketiga adalah psikomotorik, yaitu keterampilan melakukan praktik ibadah seperti gerakan sholat, gerakan wudhu, terus tayamum yang benar. Ketiga aspek ini tidak boleh dipisahkan ya. Misalnya anak yang tahu tata cara sholat kognitif tapi malas melaksanakannya. Nah ini ya tidak boleh kayak gitu ya. Dan tidak bisa praktek gerakannya. Berarti masih belum ya. Kalau kayak gini berarti masih belum menunjukkan hasil pembelajaran yang ideal. Maka integrasi ketiganya itu sangat penting untuk membentuk pribadi muslim yang utuh. Jadi ketiganya itu harus harus sesuai, harus serempak gitu. Slide berikutnya, tantangan dalam asesmen pendidikan agama Islam. Dalam praktiknya, asesmen pendidikan agama Islam menghadapi berbagai tantangan ya. Yang pertama, subjektivitas atau nilai spiritual sulit diukur secara objektif. Yang kedua, autentitas. Kadang ya perilaku baik hanya ditampilkan di depan guru, bukan refleksi kepribadian. Kemudian variasi budaya. Praktik keagamaan bisa berbeda tergantung latar belakang siswa. Misalnya saja dalam mengaji ya, itu dialeknya saja antara Madura dengan Jawa itu beda-beda. Lalu yang keempat, kompetensi guru. Tidak semua guru pendidikan agama Islam itu terlatih untuk asesmen yang komprehensif ya. Ada beberapa guru yang misalnya sudah sepuh gitu,
itu biasanya belum mencapai tingkat komprehensif. Kemudian keterbatasan waktu. Banyak aspek yang harus dinilai namun waktu pembelajarannya terbatas. Nah, ini biasanya yang menjadi PR banget ya buat guru-guru. Jadi makanya kenapa dibutuhkan strategi, pelatihan, dan inovasi agar asesmen tetap berkualitas meskipun tantangannya segitu besarnya ya. Itu. Selanjutnya, untuk menjawab tantangan tadi, kita bisa melakukan beberapa praktik terbaik untuk asesmen pendidikan agama Islam, seperti yang pertama, asesmen autentik. Contohnya, proyek sosial yang berbasis nilai Islam seperti bakti sosial, zakat, seperti itu ya. Kemudian kita bisa lakukan juga umpan balik personalisasi, maksudnya memberikan catatan dan bimbingan individual. Kemudian pemanfaatan teknologi, misalnya menggunakan aplikasi Al-Quran digital atau kuis interaktif. Ada lagi asesmen kolaboratif, yaitu melibatkan orang tua dan masyarakat untuk menilai karakter anak di luar sekolah. Nah, ini juga sangat penting ya untuk membangun hubungan antara guru dengan orang tua juga ya, membangun bonding. Kemudian yang terakhir bisa juga dengan fokus pertumbuhan. Seperti penilaian tidak hanya fokus pada hasilnya, tapi juga pada perkembangan siswa. Begitu ya. Jadi kesimpulannya, asesmen dalam pendidikan agama Islam bukan hanya sekedar angka, tapi menjadi alat penting untuk membentuk generasi muslim yang berilmu, berkarakter, dan berakhlak mulia. Tujuan dari asesmen ini untuk melahirkan generasi yang tadi itu berilmu dan berakhlak mulia ya. Semoga sistem asesmen pendidikan agama Islam di ranah kita semakin sempurna ya. Terima kasih. Demikian saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.